Dalam sebuah serangan yang berlangsung sangat singkat namun mematikan, Israel dilaporkan menewaskan sekitar 50 pejabat senior Iran yang berkumpul di sebuah bunker rahasia di pusat Teheran. Menurut laporan yang beredar, seluruh kejadian itu berlangsung dalam hitungan detik, sekitar 50 detik yang mengubah dinamika kepemimpinan di Iran. Para pejabat tersebut diyakini sedang bersembunyi di sebuah bunker bawah tanah yang terletak tepat di bawah kompleks tempat pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, sebelumnya dilaporkan tewas dalam serangan awal perang. Logika mereka tampak sederhana. Mereka berasumsi bahwa tidak ada pihak yang akan menduga bahwa mereka kembali menggunakan lokasi yang sama, tempat di mana perang ini pada awalnya dimulai. Menurut rekaman yang dirilis oleh Israeli Air Force, sekitar 50 jet tempur Israel melancarkan serangan besar-besaran ke lokasi tersebut. Dalam waktu singkat, sekitar 100 bom dijatuhkan ke sisi kompleks yang menyembunyikan bunker tersebut, menghancurkan struktur bawah tanah yang selama ini dianggap aman oleh para pejabat Iran. Menariknya, pada jam-jam awal operasi militer itu, serangan Israel hanya menargetkan bagian atas kompleks. Pada saat itu, Khamenei dilaporkan masih berada di permukaan tanah. Ia tidak sempat turun ke bunker pribadinya, sebagian karena ia tidak percaya bahwa perang benar-benar akan pecah. Akibatnya, ketika gelombang pertama serangan dimulai, Khamenei berada di atas tanah dan menjadi korban sebelum sempat memanfaatkan perlindungan bunker tersebut. Namun cerita di balik bunker itu ternyata jauh lebih kompleks. Setelah serangan terjadi, militer Israel merilis visualisasi 3 dimensi yang memperlihatkan struktur bawah tanah tersebut. Menurut gambar yang dipublikasikan, bunker itu ternyata jauh lebih besar daripada kompleks yang terlihat di permukaan. Struktur bawah tanah itu disebut membentang di bawah beberapa jalan di pusat Teheran. Di dalamnya terdapat sejumlah pintu masuk tersembunyi, ruang pertemuan bagi pejabat tinggi, serta jaringan koridor yang menghubungkan berbagai bagian fasilitas tersebut. Yang lebih mengejutkan, Israel tampaknya mengetahui hampir setiap detailnya. Dalam beberapa cuplikan yang dipublikasikan setelah serangan, intelijen Israel bahkan diklaim mengetahui tata letak ruangan di dalam bunker, hingga detail dekorasi seperti poster yang digantung di dindingnya. Tingkat pemahaman ini menunjukkan penetrasi intelijen yang sangat dalam terhadap struktur keamanan Iran. Fenomena ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Sepanjang konflik yang berlangsung, pola serupa dilaporkan berulang kali terjadi. Para pemimpin Iran semakin menghindari komunikasi digital karena khawatir jaringan mereka telah ditembus oleh intelijen Israel. Sebagai gantinya, mereka lebih sering mengadakan pertemuan secara langsung. Namun strategi tersebut justru menciptakan kerentanan baru. Setiap kali pertemuan penting dimulai, lokasi tersebut berisiko menjadi target serangan. Beberapa analis menilai bahwa pola ini menunjukkan kemampuan Israel untuk melacak dan mengeksploitasi setiap kesempatan ketika para pejabat tinggi Iran berkumpul di satu tempat. Sementara itu, laporan dari Fox News mengungkap detail tambahan mengenai operasi yang disebut sebagai Operation Epic Fury. Menurut seorang pejabat senior Israel yang berbicara kepada jaringan tersebut, keberhasilan serangan awal yang menewaskan Khamenei juga didukung oleh operasi pengelabuan intelijen yang sangat terencana. Menurut sumber itu, intelijen Israel tidak hanya memahami aktivitas para pemimpin Iran, tetapi juga memahami bagaimana badan intelijen Iran bekerja, termasuk pola pengamatan mereka terhadap aktivitas militer Israel. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk menciptakan rasa aman yang menyesatkan. Dalam 24 jam sebelum operasi dimulai, beberapa langkah sengaja dilakukan untuk memperkuat kesan bahwa tidak ada operasi besar yang akan terjadi. Para komandan senior Israel yang biasanya berada di markas militer utama di Tel Aviv dilaporkan pulang ke rumah untuk makan malam Sabat bersama keluarga. Pada saat yang sama, sejumlah pernyataan publik juga muncul dari Donald Trump yang turut membentuk persepsi bahwa situasi tidak sedang menuju eskalasi militer besar. Menurut pejabat tersebut, semua langkah ini dirancang untuk satu tujuan, membuat lingkaran dalam Khamenei merasa bahwa tidak ada ancaman langsung. Strategi itu berhasil. Meskipun terdapat pesawat militer di udara, lingkaran keamanan Khamenei tidak menganggap bahwa serangan akan segera terjadi. Akibatnya, ia tetap berada di atas tanah ketika operasi militer dimulai.
Kesalahan penilaian ini kini membawa konsekuensi besar bagi struktur kekuasaan di Iran. Menurut sejumlah laporan, pemerintah Iran kini menghadapi kesulitan dalam mencari pengganti untuk posisi pemimpin tertinggi. Setidaknya 2 ulama senior dilaporkan telah ditawari posisi tersebut, namun keduanya menolak. Alasannya sederhana dan sangat jelas bagi semua pihak. Dalam kondisi konflik saat ini, siapapun yang menjadi pemimpin tertinggi Iran secara otomatis akan menjadi target utama. Sementara itu, pada pagi hari yang sama dengan serangan terhadap bunker, Israel juga dilaporkan melancarkan 3 operasi per arah lainnya. Ketiga target tersebut adalah pejabat Iran yang berbeda, masing-masing diserang ketika berada di rumahnya. Serangkaian operasi ini menunjukkan satu hal yang semakin jelas dalam konflik tersebut. Kemampuan intelijen yang sangat dalam dapat berubah menjadi senjata yang sama mematikannya dengan bom dan rudal. Dan dalam perang modern, informasi seringkali menjadi senjata paling menentukan. Salah satu tokoh yang dilaporkan menjadi target dalam operasi terbaru ini adalah Asghar Mirhejazi. Ia dikenal sebagai penasehat intelijen dan keamanan bagi pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Di dalam struktur kekuasaan Iran, Hejazi dianggap sebagai salah satu figur paling berpengaruh. Beberapa analis bahkan menyebutnya sebagai arsitek di balik banyak keputusan strategis dan operasi penting yang dijalankan oleh negara tersebut. Pemerintah Amerika Serikat sebelumnya juga menempatkannya sebagai sosok kunci dalam jaringan keamanan dan intelijen Iran. Namun laporan terbaru menyebutkan bahwa ia termasuk di antara korban dalam serangan terbaru yang terjadi pada pagi hari itu. Tokoh kedua yang menjadi sorotan adalah Hussein Taeb, mantan kepala intelijen dari Islamic Revolutionary Guard Corps atau yang lebih dikenal sebagai Garda Revolusi Iran. Menurut laporan media Israel, rumah Taeb menjadi sasaran serangan langsung pada pagi hari yang sama. Beberapa laporan menyebutkan bahwa ia berada di dalam rumah tersebut saat serangan terjadi dan kemungkinan besar tewas. Namun media Iran memberikan versi berbeda. Mereka menyatakan bahwa Taeb tidak berada di rumah tersebut saat serangan berlangsung. Sementara itu, perkembangan lain datang dari pihak Amerika Serikat. Dalam sebuah pernyataan publik, Menteri Pertahanan Amerika Serikat saat itu, Pete Hegseth, mengungkapkan bahwa seorang pemimpin unit yang sebelumnya diduga terlibat dalam rencana pembunuhan terhadap Donald Trump selama musim pemilu 2024 telah berhasil dilacak dan dieliminasi. Menurutnya, operasi tersebut merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menargetkan individu yang dianggap terlibat dalam ancaman terhadap kepentingan Amerika Serikat. Dalam konferensi pers yang sama, Komandan United States Central Command, Brad Cooper, menjelaskan tahapan berikutnya dari operasi militer yang sedang berlangsung. Tahap pertama dari operasi tersebut berfokus pada penghancuran sistem pertahanan udara Iran serta kemampuan rudal balistiknya. Langkah berikutnya, menurut Cooper, adalah menargetkan sumber produksi, yaitu fasilitas industri yang memproduksi rudal balistik. Ini tidak hanya mencakup pabrik utama, tetapi juga seluruh rantai industri yang mendukungnya, termasuk pabrik komponen kecil, fasilitas perakitan, hingga industri yang memproduksi peralatan yang digunakan dalam sistem rudal. Tujuannya bukan hanya menghancurkan persenjataan yang sudah ada, tetapi juga menghilangkan kemampuan Iran untuk membangun kembali persenjataan tersebut di masa depan. Menurut Cooper, proses ini sedang berlangsung secara sistematis dan diperkirakan akan memakan waktu. Dalam beberapa hari terakhir, pasukan gabungan yang dipimpin Amerika Serikat juga dilaporkan terus menargetkan sistem pertahanan udara Iran. Operasi ini dilakukan untuk menciptakan keunggulan udara yang lebih besar di wilayah konflik. Cooper juga menyoroti tingkat integrasi sistem pertahanan udara yang dibangun bersama sekutu di kawasan Timur Tengah. Ia menyebutnya sebagai salah satu jaringan pertahanan udara paling terintegrasi dalam sejarah kawasan tersebut. Dalam laporan operasi selama 4 hari pertama konflik, ia mengungkapkan beberapa perkembangan signifikan. Serangan rudal balistik dari Iran dilaporkan menurun sekitar 90% dibandingkan hari pertama konflik. Sementara itu, serangan drone dilaporkan turun sekitar 83%. Namun operasi militer di laut justru meningkat. Menurut Cooper, pasukan Amerika telah menghancurkan atau menenggelamkan lebih dari 30 kapal milik Iran. Salah satu target terbaru adalah kapal pengangkut drone milik Iran. Sebuah kapal besar yang sebelumnya adalah kapal komersial yang kemudian dimodifikasi menjadi platform peluncuran drone bergerak.
Ukuran kapal tersebut disebut mendekati kapal induk dari era Perang Dunia Kedua. Sebelumnya, terdapat laporan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah ditenggelamkan dalam serangan sebelumnya. Namun belakangan diketahui bahwa serangan awal hanya menyebabkan kerusakan. Kini rekaman video terbaru menunjukkan bahwa kapal tersebut benar-benar telah tenggelam. Insiden ini menambah daftar kapal Iran yang dilaporkan telah hancur selama operasi laut yang sedang berlangsung. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Pete Hegseth juga menegaskan bahwa intensitas operasi militer diperkirakan akan meningkat. Hal ini berkaitan dengan perkembangan situasi di udara. Amerika Serikat dan Israel disebut semakin mendekati dominasi udara penuh di wilayah Iran. Jika kondisi itu tercapai, maka operasi berikutnya akan berfokus pada dua target utama, yaitu peluncur rudal balistik dan fasilitas produksi rudal. Untuk misi tersebut, berbagai pesawat tempur taktis seperti F-35 Lightning II dan F-16 Fighting Falcon kemungkinan akan digunakan untuk mendeteksi dan menghancurkan peluncur rudal segera setelah teridentifikasi. Sementara itu, pejabat Iran di berbagai media pemerintah menyatakan bahwa mereka yakin mampu bertahan lebih lama dalam konflik ini. Mereka berargumen bahwa Iran memiliki populasi besar, persediaan rudal yang signifikan, serta kemampuan produksi yang memungkinkan mereka terus melanjutkan perang jika konflik berubah menjadi perang atrisi. Namun, Hegseth menolak anggapan tersebut. Menurutnya, Amerika Serikat tidak kekurangan kemauan maupun sumber daya untuk mempertahankan operasi militer ini. Ia juga menegaskan bahwa persediaan amunisi Amerika justru semakin kuat seiring dengan berkembangnya operasi militer. Ia menambahkan bahwa kekuatan militer tambahan masih terus mengalir ke kawasan tersebut, sehingga kemampuan tempur yang dapat dikerahkan di masa depan jauh lebih besar daripada yang sudah terlihat saat ini. Dalam perkembangan lain, Presiden Donald Trump juga menyampaikan pesan yang ditujukan langsung kepada pejabat dan diplomat Iran di seluruh dunia. Ia menyerukan kepada anggota Garda Revolusi, militer serta aparat keamanan Iran untuk meletakkan senjata mereka dan berpihak kepada rakyat Iran. Trump juga mendorong para diplomat Iran di luar negeri untuk membelot dan meminta suaka politik. Ia menyatakan bahwa mereka yang bersedia bekerja sama dalam proses perubahan kepemimpinan di Iran dapat memperoleh perlindungan dan kekebalan. Seruan tersebut bukan tanpa preseden. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa diplomat Iran di Eropa dilaporkan memang telah membelot dan meminta suaka politik, termasuk 2 diplomat yang memilih untuk tidak kembali ke Iran setelah protes domestik yang terjadi sebelumnya. Pada akhirnya, konflik ini juga kembali mengangkat isu lama yang telah menjadi garis merah bagi banyak pemerintahan Amerika Serikat selama beberapa dekade, program nuklir Iran. Selama lebih dari 30 tahun, 5 presiden Amerika dari kedua partai politik telah menyatakan posisi yang sama, bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Para pejabat Amerika menyoroti fakta bahwa Iran telah memperkaya uranium hingga tingkat sekitar 60%. Menurut para ahli, tingkat pengayaan tersebut jauh melampaui kebutuhan energi sipil dan secara teknis mendekati ambang yang diperlukan untuk produksi senjata nuklir. Dalam pernyataan lain, seorang anggota tim negosiasi Amerika, Steve Witkoff, juga mengungkapkan detail dari pembicaraan awal dengan delegasi Iran sebelum konflik ini pecah. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut, para negosiator Iran menyatakan bahwa mereka memiliki sekitar 460 kg uranium yang telah diperkaya hingga 60%. Jumlah tersebut, menurut beberapa estimasi teknis, secara teoritis dapat digunakan untuk menghasilkan beberapa perangkat nuklir jika diperkaya lebih lanjut hingga tingkat sekitar 90% yang dikenal sebagai tingkat senjata. Pernyataan tersebut memperkuat kekhawatiran lama yang menjadi dasar kebijakan Amerika Serikat selama puluhan tahun, bahwa program nuklir Iran berpotensi berkembang menjadi kemampuan senjata nuklir. Dan bagi banyak pengambil keputusan di Washington, itulah alasan utama mengapa konflik ini akhirnya mencapai titik konfrontasi terbuka. Pada titik ini, konflik tidak lagi sekedar tentang satu serangan, satu bunker, atau bahkan satu tokoh yang tewas. Rangkaian operasi militer, pembunuhan terarah, dan tekanan diplomatik menunjukkan bahwa pertarungan yang terjadi telah bergerak jauh melampaui pertempuran taktis di medan perang. Di satu sisi, Israel dan Amerika Serikat berusaha menghancurkan kemampuan militer dan industri strategis Iran, mulai dari sistem pertahanan udara hingga fasilitas produksi rudal. Di sisi lain, Iran menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap struktur kepemimpinannya, jaringan militernya, dan bahkan stabilitas politik di dalam negeri. Namun di balik semua operasi ini, ada satu tujuan yang terus disebut berulang kali oleh para pemimpin Amerika:
memastikan bahwa Iran tidak pernah mencapai kemampuan senjata nuklir. Pertanyaannya sekarang menjadi jauh lebih besar dari sekedar siapa yang memenangkan pertempuran hari ini. Apakah rangkaian operasi militer ini benar-benar akan menghentikan ambisi nuklir Iran, atau justru mendorong konflik ini menuju eskalasi yang lebih luas dan jauh lebih berbahaya bagi seluruh kawasan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.